Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya pada kesempatan ini kita semua rindu bersekutu bersama dan terus mencari wajah Tuhan. Saudaraku, renungan ini hadir untuk menguatkan hati kita di tengah badai kehidupan yang begitu menekan kita semua. Seringkali rasa takut itu dapat melumpuhkan akan kehidupan kita. Namun ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Mari kita belajar bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita sebagai sumber kekuatan yang sejati. Karena bersama dengan Tuhan, maka tidak ada ketakutan yang tidak dapat dikalahkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami rindu belajar tentang iman yang mengalahkan ketakutan. Kami sadar bahwa seringkali rasa takut itu menguasai hati kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera Engkau. Biarlah melalui renungan ini, iman kami akan semakin teguh dan kami tidak lagi merasa takut karena Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita merasa seolah-olah dunia di sekitar kita ini rasanya sedang mau runtuh. Perasaan ketakutan ini bisa muncul kapan saja tanpa kita undang, bahkan seringkali serba tidak siap dalam menghadapinya. Mungkin itu bisa berupa tagihan yang menumpuk, atau vonis dokter yang sungguh tidak mengenakan atas sakit yang sedang kita derita, atau suatu keretakan dalam hubungan, baik itu dalam hubungan rumah tangga maupun hubungan dengan orang lain yang sebenarnya sudah lama kita bina. Ketakutan adalah suatu emosi manusia yang sungguh paling mendasar. Namun sejujurnya, meskipun itu sesuatu hal yang terasa wajar, merasa takut, tetapi jika hidup Anda dikuasai oleh suatu rasa ketakutan, maka itu sungguh sangat berbahaya. Namun ada suatu perbedaan yang besar antara merasa takut dan dikuasai oleh ketakutan. Di dalam Alkitab, tepatnya dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, kita menemukan sebuah deklarasi yang sungguh sangat kuat. Mari kita baca. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar susunan kalimat yang indah untuk kita pajang di dinding, di ruang tamu, atau kita tulis di tempat-tempat tertentu. Ini sebenarnya adalah suatu strategi untuk kita bertahan dalam hidup di zaman sekarang ini, yaitu suatu strategi untuk kita bisa menang bagi setiap orang yang percaya pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bedah mengapa kita tidak perlu
membiarkan ketakutan itu mengambil alih seluruh kehidupan kita saat Allah yang Maha Kuasa ada di pihak kita. Yang pertama, memahami anatomi ketakutan. Ketakutan seringkali datang dari ketidakpastian akan masa depan atau akan hari esok. Kita takut karena kita merasa tidak punya kendali atas kehidupan kita di hari esok atau di masa yang akan datang. Kita senantiasa membayangkan suatu skenario yang terburuk dan kita mulai hidup di dalam suatu neraka imajinasi kita sendiri. Bahkan sebelum masalah itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Sesuatu hal yang kita bayangkan, yang itu belum tentu terjadi, tetapi sudah membuat kita merasa ketakutan. Namun iman bukan berarti hilangnya rasa takut secara total. Iman itu adalah suatu keberanian untuk kita terus melangkah maju meskipun rasa takut itu memang ada. Karena kita tahu siapa yang memegang tangan kehidupan kita, yaitu Allah Bapa yang mengendalikan hidup kita. Mazmur pasal 46 ditulis dalam suatu konteks kekacauan. Gunung-gunung bergoyang, air laut bergemuruh. Intinya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi penulisnya tetap tenang. Mengapa demikian, saudaraku? Karena fokusnya bukan pada besarnya badai yang sedang terjadi, melainkan fokusnya adalah pada besarnya pribadi Allah yang menyertai ada di dalam kehidupan yang menulis Mazmur ini. Juga ada di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yang kedua, Allah sebagai tempat perlindungan. Dalam bahasa aslinya, kata tempat perlindungan itu merujuk pada suatu benteng yang kokoh dan tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh musuh-musuh kita. Di zaman kuno, saat musuh menyerang, orang-orang akan lari ke kota yang ada bentengnya, yang tembok-temboknya menjulang tinggi dan juga temboknya itu tebal. Allah sebagai tempat perlindungan berarti Tuhan adalah suatu ruang yang aman bagi jiwa kita. Maka kita berlindung di dalam Tuhan. Saat tekanan hidup menjadi terlalu berat, kita tidak perlu lari ke hal-hal duniawi yang sementara, yang semu ini. Seperti pelarian ke hobi yang berlebihan, atau pelarian pada kecanduan sesuatu, atau bahkan mengisolasi diri sedemikian rupa. Di zaman sekarang ini kita bisa lari ke dalam hadirat Tuhan melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui ucapan syukur dan puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan inilah, maka meskipun badai di luar hidup kita ini masih mengamuk dengan hebat, namun batin kita akan terlindungi di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Tuhan itu tidak selalu menjanjikan bahwa Tuhan akan langsung menghentikan badai kehidupan yang berkecamuk dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu menjanjikan bahwa kita akan merasa aman di dalam badai tersebut bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai hidup kita. Yang ketiga, Allah sebagai kekuatan.
Seringkali kita merasa takut karena kita sadar betapa terbatasnya kekuatan kita sebagai manusia yang penuh kelemahan, sebagai manusia yang penuh kekurangan. Kita lelah secara mental, lelah secara emosional, dan juga lelah dalam fisik kita ini. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tidak meminta kita untuk menjadi kuat dengan mengandalkan tenaga kita sendiri. Tetapi kita menjadi kuat karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Karena Allah ada dalam hidup kita yang mengendalikan hidup kita. Tuhan itu adalah sumber energi yang sungguh tidak terbatas. Bayangkan sebuah handphone yang baterainya tinggal 1%. Maka ia tidak lama lagi akan mati saat HP itu terus kita pakai untuk berkomunikasi. Namun jika handphone itu terus kemudian terhubung dengan sumber listrik atau kita cas, maka HP itu bisa berfungsi dengan maksimal saat baterainya penuh dengan energi. Iman adalah kabel yang menghubungkan baterai surgawi kita yang lemah dengan sumber listrik surgawi yang Allah sungguh tidak terbatas bisa memberikan energinya pada baterai kehidupan kita yang mulai melemah. Saat kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi, maka disitulah kekuatan yang dari Tuhan itu mulai bekerja dengan sempurna di dalam kita. Saudaraku, bagian yang paling menarik dalam Mazmur 46 ayat 2 adalah frasa yang berkata, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini bukan sebuah teori atau hipotesis suatu laboratorium. Ini adalah suatu testimoni sejarah kehidupan orang-orang dunia. Jika Anda melihat kembali ke belakang dalam hidup Anda, berapa banyak lubang-lubang yang sudah Anda lewati karena pertolongan yang dari Tuhan ada dalam hidup Anda. Berapa banyak situasi yang tadinya Anda pikir, wah, ini akhir dari segalanya. Sambil ketakutan Anda berkata demikian. Tapi ternyata Tuhan membuka jalan yang baru. Tuhan itu memiliki rekam jejak yang sempurna. Dia itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Masalahnya, saat ketakutan datang, kita sering mengalami amnesia rohani. Kita lupa akan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu karena kita ini terlalu fokus pada masalah di depan mata kita saat ini. Ingatlah saudaraku, Tuhan yang menolong Anda kemarin itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai Anda hari ini, dan Dia itu adalah Tuhan yang ada di masa depan kita semua. Bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan secara praktis? Agar iman kita benar-benar dapat mengalahkan ketakutan, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang aktif. Yang pertama, ganti fokus Anda. Jika Anda terus menatap ombak lautan yang sedang bergejolak, Anda akan tenggelam seperti Petrus saat berjalan di atas air. Tetaplah engkau memandang Yesus.
Kurangi asupan berita atau pembicaraan-pembicaraan yang negatif, yang memicu kecemasan, memicu kekhawatiran, dan perbanyaklah asupan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, perkatakan janji Tuhan. Ketakutan itu seringkali berbisik dengan berisik di telinga kita. Lawan bisikan yang berisik itu dengan suara yang lebih keras, yaitu suara kebenaran firman Tuhan. Katakan, Allahku adalah pelindungku, maka aku tidak akan menjadi goyah. Yang ketiga, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tuliskan hal-hal yang ajaib yang pernah Tuhan lakukan terjadi dalam hidup Anda. Saat Anda merasa takut, baca kembali catatan kebenaran firman Tuhan itu untuk mengingatkan diri Anda bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketakutan mungkin selalu mengetuk pintu hati Anda hari ini. Namun saat iman yang menjawab ketukan pintu tersebut, maka Anda akan mendapati bahwa tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Kita tidak perlu takut, bukan karena kita ini hebat, atau karena keadaan kita sedang baik-baik saja. Tetapi karena Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta ini, adalah sumber kekuatan kita yang sejati. Dunia mungkin saat ini sedang berguncang, ekonomi mungkin sedang tidak stabil, tetapi Allah, kota benteng kita, yaitu Tuhan Allah Bapa kita yang mengendalikan hidup kita ini tetap kokoh selamanya, dan kita berlindung dengan aman di bawah perlindungan Allah Bapa kita. Beristirahatlah dalam benteng Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, akan kebenaran janji-janjinya yang akan digenapi dalam hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami yang sejati. Tuhan, saat badai kehidupan datang melanda dan rasa takut mulai menghimpit hati kami, ingatkanlah kami akan kebenaran janji-Mu dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Kami tidak perlu takut karena Engkau adalah penolong yang sudah sangat terbukti dalam setiap kesesakan yang kami alami. Mampukan kami untuk mengalihkan pandangan kami dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Engkau. Biarlah iman kami terus bertumbuh, melampaui rasa cemas dan rasa takut, karena kami tahu tidak ada kekuatan dunia ini yang sanggup mengalahkan perlindungan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Engkau akan memerintah dalam hati kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan